Bangil adalah sebuah kota kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini mendapat julukan sebagai Bangil Kota Bordir atau yang biasa disebut Bangkodir, yang telah dicanangkan pada tanggal 11 September 2005 oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Perkembangan dan tantangan masa depan tentu seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi yang sangat cepat, dan berubahnya kesadaran masyarakat serta orang tua terhadap pendidikan. Hal itu yang memicu sekolah untuk merespon tantangan sekaligus peluang tersebut. Salah satu contohnya adalah terwujudnya lembaga pendidikan profesional untuk mencetak generasi Islam yang berakhlak mulia, bermanfaat, dan berprestasi. Siapa? Dengan Ibu Lela. Di sini menjabat sebagai apa? Sebagai Wakasek SMP Yadika Bangil. Iya, visi misinya adalah membentuk peserta didik yang mempunyai akhlakul karimah dan juga berkarakter seperti itu dan berpengetahuan luas. Itu adalah visi misi dari SMP Yadika. Oke, di keluarga BM banyak sekali. Yang pertama di pagi hari itu ada kegiatan Morning Smile yang dimulai jam 6:30 sampai jam 7:45, di mana siswa-siswa menyapa semua guru dan teman-temannya di gerbang. Setelah itu siswa-siswa diarahkan untuk menuju ke masjid dan mereka melakukan kegiatan. Yang pertama adalah membaca Asmaul Husna, kemudian sholat duha, setelah itu mereka tilawah dan diakhiri dengan I Love Reading. Pada saat kegiatan I Love Reading inilah siswa akan melakukan kegiatan membaca, menulis, kemudian mempresentasikan hasil membacanya di depan teman-teman. Kemudian setelah itu 7:30 sampai jam 3:45 mereka akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian jam 3:45 para siswa akan evaluasi bersama dengan wali kelasnya, karena wali kelas harus standby di kelas masing-masing. Oke, ekstrakurikuler di SMP Yadika dibagi dua, ada ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan. Untuk yang wajib itu dimasukkan di dalam pembelajaran di setiap harinya yang diadakan setelah sholat duhur sampai menjelang sholat asar. Di antaranya adalah renang, komputer, bahasa Arab, halako. Halako secara umum itu sama seperti akidah akhlak. Kemudian ekstrakurikuler yang wajib itu ada di hari Sabtu yang bernama pramuka. Kemudian yang pilihan ada di hari Rabu jam 4 yaitu seni hadrah. Kemudian di pilihan juga ada di hari Jumat. Contohnya futsal, voli, kemudian karate, kemudian ada English Club dan lain-lain. Oke, awal mulanya SMP Yadika. SMP Yadika adalah SMP yang pertama di Bangil dengan konsep Islamic Full Day School yang berdiri pada tahun 2008. Awalnya berada di gedung sebelah utara sambil menunggu gedung yang di sebelah selatan selesai. Kemudian pas di bulan Juli 2008 gedung yang di sebelah selatan selesai, akhirnya SMP pindah di gedung ini dan sampai saat inilah selama 11 tahun SMP Yadika berdiri. Oke. Tidak ada, insya Allah semuanya kita sudah terbiasa dengan sistem full day. Dengan adanya K13 kita tidak ada kendala, termasuk juga untuk pembuatan rapot dan penilaian, karena sebelum kurikulum 2013
sesungguhnya kita sudah melaksanakan beberapa penilaian antara lain yaitu psikomotorik, afektif, dan kognitif, dan itu sudah kita lakukan di kurikulum 2006. Oke, kita di sini tidak mengenal yang namanya hukuman, kita mengenal adanya konsekuensi. Jadi kita akan memberikan konsekuensi kepada siswa apabila siswa itu melanggar sebuah peraturan. Intinya harus masuk akal. Misalkan ketika seorang anak memecahkan gelas, bukan berarti anak itu dipukuli, tidak. Bagaimana caranya anak tersebut membersihkan gelas tersebut dan mengelap air yang ada di lantai. Itulah yang namanya konsekuensi. Pasti ada bedanya antara konsekuensi dan hukuman. Begitu juga bagi siswa yang terlambat. Jadi anak tidak perlu untuk harus mengelilingi lapangan mungkin sebanyak 10 kali atau 20 kali. Kita lebih banyak memberikan konsekuensi, misalkan diminta untuk beristighfar sebanyak 200 kali, ataupun diminta untuk mengaji misalkan di dekat gerbang seperti itu. Itu pasti lebih bermanfaat. Oke, bagaimana meningkatkan kualitas? Pastinya kita ada dua aspek. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif bagaimana caranya? Kita ada program. Yang pertama adalah program klinik belajar, di mana klinik belajar ini untuk mengatasi siswa-siswa mungkin yang kurang bisa memahami pelajaran, sehingga kita sendirikan dan kita bina di sini dan diadakan di pagi hari, yaitu mulai jam 6 sampai jam setengah 8. Kemudian yang kedua, bagi siswa-siswi yang sudah menguasai materi pembelajaran, pastinya dia juga harus dibedakan, yaitu dimasukkan kepada kelompok OSN atau perlombaan, dan apabila nanti ada perlombaan langsung kita ambil anak tersebut. Kita tidak perlu membina lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan akhlak. Pastinya di sini jargon dari sekolah ini adalah bagaimana anak-anak mempunyai akhlakul karimah, di mana setiap harinya kita mempunyai beberapa program. Yang pertama adalah dilarang makan dan minum dengan berdiri. Kemudian harus santun kepada guru. Kemudian di sini ada program puasa sunnah Kamis, kemudian dan juga program untuk sholat duha, seperti itu. Ya, harapan kedepannya semoga SMP Yadika bertambah jaya, kemudian semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas, kemudian dan pastinya akan melahirkan para lulusan-lulusan yang terbaik, baik secara akademik maupun secara non-akademik. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Jangan panggil Bu, panggil nama aja, Gita. Soalnya masih kelas 10. Ekstrakurikuler English Club. English Club ini masih ekstrakurikuler baru kan di SMP Adika, jadi baru tahun ini. Terus kemudian Ustadzah Lela itu kayak minta tolong, karena kan saya juga alumni di sini. Minta tolong coba Kak, bantu bimbing adik-adiknya. Soalnya sebenarnya tujuan English Club ini bukan yang untuk eksaknya, bukan untuk kayak tulisnya, tapi lebih ke speakingnya. Jadi kita itu pengen adik-adik yang di English Club itu kayak pinter ngomong bahasa Inggrisnya, karena kan bahasa Inggris yang paling penting itu emang speakingnya. Jadi kayak tadi tuh kita lagi materi storytelling, itu emang salah satu cara buat ngelatih biar lebih lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi kayak gitu aja sih. Ya, sama-sama. Iya, saya Ustadzah Rifa, biasa dipanggil Ustadzah Rifa. Ekstrakurikuler Mading. Mading itu majalah dinding sekolah. Yang mengisi majalah dinding di sekolah SMP Yadika itu adalah anak tim Mading. Jadi setiap bulan itu kita selalu update berita, mulai dari berita di sekolah sampai berita di luar. Jadi anak-anak ada tugas sendiri, tiap tim sudah saya kasih temanya tentang apa, mereka mencarinya di luar, kemudian dikerjakan di sekolah, seperti itu.
atau broadcasting lebih tepatnya.